Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yuni Dwi Saputri dengan NIM 2019730110. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai terapi inhalasi. Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu apa itu terapi inhalasi. Terapi inhalasi merupakan teknik pengobatan yang menggunakan alat dan obat-obatan tertentu yang diberikan kepada pasien sebagai targetnya yaitu saluran napas. Nah, terapi inhalasi ini tentunya memiliki efektivitas yang lebih baik dibandingkan dengan terapi lewat oral ataupun saluran lainnya. Memiliki onset yang lebih cepat dibandingkan melalui oral dan memiliki efek sistemik yang lebih kecil dan langsung mencapai target organ. Juga dosis yang digunakannya pun juga lebih kecil dibandingkan dengan menggunakan obat-obat oral maupun lainnya. Nah, untuk menggunakan terapi inhalasi ini ada beberapa alat yang bisa digunakan, yaitu seperti MDI, DPI, ataupun nebulizer. Nah, pada nebulizer itu ada jet nebulizer dan ultrasound nebulizer. Di kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial terapi inhalasi menggunakan nebulizer dengan alat jet nebulizer. Nah, tentunya kita harus mengetahui bagian-bagiannya dan juga fungsi maupun kegunaannya. Sebelum dimulai, maka kita harus menyiapkan alat-alatnya terlebih dahulu. Nah, yang pertama ini ada alatnya jet nebulizernya. Nah, ini ada beberapa bagian, yaitu ada tombol on-off-nya, ada cup konektor, dan juga ada lubang angin di kiri dan kanan yang digunakan untuk mengeluarkan panas. Nah, selanjutnya itu ada cup. Nah, ini cupnya nanti ini akan dihubungkan dengan alat jet nebulizernya. Selanjutnya ada bak penampung obatnya. Nah, nanti obatnya dimasukkan ke dalam dan ini sudah terdapat bezelnya, di mana fungsinya itu sebagai penghancur larutan ataupun obat. Nah, selanjutnya ada masker. Nah, ini maskernya nanti disambungkan ke bak penampung obatnya. Dan selanjutnya itu untuk persiapan obat-obatannya kita bisa menggunakan obat-obat bronkodilator dan obat yang bersifat mukolitik. Nah, obat-obat bronkodilator yaitu obat yang gunanya untuk melebarkan bronkus, untuk melegakan pernapasan. Nah, itu biasa terutama digunakan untuk pasien-pasien yang asma. Selanjutnya, kalau obat yang bersifat mukolitik yaitu obat yang berfungsi untuk mengencerkan mukus atau dahak yang kental sehingga nanti mudah untuk dikeluarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan Ibu, nama saya Dr. Yuni Dwi Saputri. Ibu namanya siapa? Ibu Puput. Oh iya, Ibu Puput. Nah, berdasarkan dari hasil pemeriksaan tadi ya, saya dapati bahwa Ibu sekarang dalam kondisi serangan asma dan saya membutuhkan obat-obat yang dimasukkan ke dalam paru-paru Ibu. Dan ini menggunakan terapi inhalasi. Jadi pada saat penanganannya nanti mungkin Ibu merasakan sedikit ketidaknyamanan karena saya akan meletakkan masker ke wajah Ibu. Dan saya meminta kepada Ibu pada saat penanganannya nanti Ibu juga harus bernapas seperti biasa. Tidak boleh bernapas secara dalam agar obat-obatnya nanti bisa masuk ke dalam saluran napas. Dan Ibu tenang saja, karena semua dari hasil pemeriksaannya nanti akan saya rahasiakan sesuai dengan kode etik kedokteran. Apakah Ibu bersedia? Iya dok, saya bersedia. Nah, baiklah, sekarang Ibu saya minta untuk berkumur-kumur terlebih dahulu. Setelah itu nanti langsung menuju ke meja pemeriksaan. Saya akan mempersiapkan alatnya terlebih dahulu ya Ibu. Silakan Ibu. Nah, pastikan jet nebulizernya terpasang ke sumber tekanan listrik. Nah, selanjutnya ini tubingnya
disambungkan ke alat jet nebulizernya. Setelah itu kita persiapan obatnya, kita buka bak penampungnya, kemudian kita berikan obat. Ini adalah salah satu contoh obat bronkodilator, dan untuk orang dewasa kita cukup menggunakan 1 vial penuh, kita masukkan ke dalam bak penampung obatnya. Nah, kita lakukan pemutekan nih, kemudian kita tuangkan seluruhnya ke dalam bak penampungnya ini. Nah, setelah selesai kita tutup. Nah, setelah itu kita hubungkan maskernya ke bak penampungnya ini. Kemudian kita coba melakukan penekanan tombol on-nya. Setelah berkumur, maka kita mempersilahkan pasien agar mengambil posisi senyaman mungkin. Jadi, pasien harus tegak, namun harus bersandar. Nah, ini untuk mencegah agar obat-obatnya nanti tidak akan tumpah pada saat pemakaiannya. Jadi, kita memasangkan atau diikatkan ke kepala pasien. Nah, untuk mengaturnya, maka kita bisa menarik talinya untuk menyesuaikan dengan wajah pasien. Nah, apakah Ibu sudah merasa nyaman? Ya. Jadi kalau pasien sudah merasa nyaman, maka kita bisa menekan tombol on-nya. Dan kita bisa melihat uap yang keluar. Lalu kita mengingatkan kepada pasien agar bernapas secara biasa, tidak bernapas secara dalam. Bernapas seperti biasa ya, Ibu. Nah, kita tunggu sampai obatnya habis. Ini tidak lebih dari 15 menit. Tetap bernapas seperti biasa ya, Ibu. Nah, setelah obatnya habis, maka kita bisa menekan tombol off-nya. Kemudian kita melepas maskernya. Nah, kemudian kita menanyakan ke pasien, apakah pasien sudah merasa lega atau belum? Ibu, apakah sudah merasa lega? Iya dok, sudah enak bernapasnya dok. Nah, jadi jika pasien sudah merasa lega, maka kita bisa menghentikan terapinya. Namun jika pasien masih merasakan sesak, maka bisa diulang sampai 3 kali. Baik Ibu, silahkan ke meja pemeriksaan. Saya membersihkan alatnya terlebih dahulu. Nah, kemudian kita membereskan alatnya. Dan ini cubing dan maskernya itu kita hanya menggunakan 1 kali pakai saja. Baiklah Ibu, kita tadi telah melakukan terapi inhalasinya. Apakah Ibu sudah merasa lega? Iya dok, sudah kayak enak bernapas dok. Ya, jadi kalau Ibu sudah merasa lega, nanti saya akan berikan obat untuk bisa digunakan di rumah ya. Dan nanti jika Ibu masih merasa sesak lagi, maka Ibu bisa datang ke sini lagi. Ya, apa ada yang perlu ditanyakan lagi, Ibu? Enggak, dok. Ya, baiklah Ibu, terima kasih atas kerjasamanya. Semoga selalu sehat ya, Ibu. Iya, dok. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum. Salam.